membangun atau berupaya dengan upaya terbaik untuk menghadirkan persembahan terbaik untuk orang tua kita, yaitu birrul walidain. Ini penting untuk yang masih anak-anak atau remaja, juga penting untuk orang tua agar bisa selain juga otomatis yang sudah orang tua juga memiliki orang tua, apakah yang masih hidup atau sudah meninggal, juga orang tua yang mungkin hadir pada kajian pagi hari ini juga masih memiliki anak yang kalau menginginkan atau punya harapan anak itu memiliki masa depan yang baik, salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengajarkan anak tersebut untuk berbakti kepada kita sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang birrul walidain berasal dari kata barra yaqulu burra, artinya kebajikan. Bisa ada yang menafsirkan atau menerjemahkan sopan santun. Walidain dari kata waladaya, yaitu melahirkan. Artinya bisa kita pahami bahwa birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada orang yang melahirkan kita, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk disampaikan karena dalam kehidupan bermasyarakat birrul walidain ini kadang tidak terwujud dalam sikap yang tepat. Kita merasa sudah berbirrul walidain, tapi apakah birrul walidain kita sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran? Tentu ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Jadi Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Wa wassaynal insana," dan telah kami wajibkan kepada al-insan. Di Al-Quran manusia sering disebut dengan banyak versi, ada anas, ada al-insan, dan beberapa kalimat yang lain. Tapi kalau ini terkait dengan al-insan, ini berarti terkait dengan aktivitas. Wa wassaynal insana, dan kami telah mewajibkan al-insana, manusia, biwalidayhi husna, kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Dan kalau terjemahannya seperti ini. Tapi kalau kita pelajari lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh kita lupakan, sebagian mufassir menyampaikan biwalidayhi itu diawali dengan bab tauhid. Jadi ada penguatan, ada sebuah penekanan di sana, sehingga maknanya bahwa wassaynal insana, dan kami telah mewajibkan al-insana kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, benar-benar sungguh-sungguh dengan upaya terbaiknya husna, mempersembahkan kebajikan dengan level yang terbaik, memberikan atau berbuat baik dengan upaya terbaiknya, dan perbuatan baik itu harus nomor satu. Kalau beli baju nggak boleh yang murah, kalau untuk orang tua. Kalau memberikan oleh-oleh nggak boleh yang kualitas 2-3, kalau untuk orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, level kepada orang tua itu perbuatan baik yang level nomor satu yang bisa kita upayakan dengan upaya terbaik kita. Itu birrul walidain. Bukan sekedar orang tua mau berangkat pengajian diantarkan saja, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana saat orang tua itu berangkat pengajian tepat waktu, kemudian diantarkan dengan kendaraan terbaik yang mampu kita upayakan, kemudian kita antarkan orang tua kita sampai mendengarkan pengajian dengan kualitas terbaik yang beliau mampu. Itu namanya birrul walidain. Kalau kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita pun dalam kehidupan keseharian, itu harus dengan level yang terbaik, dengan seluruh upaya yang bisa kita
persembahkan, bukan sekedar berbuat baik. Artinya kalau sekedar berbuat baik itu belum sampai pada titik birrul walidain. Nah, kemudian di sana disampaikan wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Nah, kalau orang tua kita kemudian memaksa kita untuk syirik, artinya ini menjadi ayat yang luar biasa karena berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan tauhid. Baru kita nggak takut itu kalau orang tua kita itu mengajak kita untuk syirik, lawan dari tauhid. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita berada dalam posisi yang sangat istimewa. Kalau baru dipaksa untuk berbuat syirik, apalagi dengan sesuatu kita yang nggak ngerti ilmunya, baru Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan fala tuti'huma ajadi nanti, jangan ditaati kalau urusannya dengan syirik. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Allah ingin menyampaikan kepada kita jangan banyak berdebat dengan orang tua. Makmur kecuali dengan urusannya kalau syirik. Ini keras sekali sebetulnya ayat ini. Berbuat baik tidak sekedar berbuat baik, tapi dengan upaya terbaik yang bisa kita upayakan. Perbuatan baiknya pun perbuatan baik yang husna. Dari kata ihsan, antak mudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kita beribadah sampai pada level kita bisa membayangkan Allah hadir melihat kita. Dan kalau kita tidak sampai pada tahap itu, dalam setiap ibadah kita yakin kalau Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak sampai bisa membayangkan itu, kita yakin Allah melihat kita. Artinya apa? Ihsan itu sampai pada titik beribadah, ada orang melihat atau tidak, ada orang tahu atau tidak, levelnya sama. Sholat subuh di masjid jamaah dengan sholat subuh sendiri di rumah, gak ada yang melihat, panjangnya sama, tartilnya sama, itu ihsan. Sampai dalam tahap tidak ada seorang pun yang mengetahui kualitas ibadah yang kita berikan itu sama, itu ihsan. Artinya dikatakan kemudian birrul walidain kalau upayanya yang terbaik, tapi orang tua kita tahu atau tidak, orang lain tahu atau tidak, kualitas kebaikan yang kita persembahkan adalah kualitas kebaikan yang terbaik. Itu namanya birrul walidain. Nah, kalau misalnya dengan syirik boleh kita katakan. Nah, bila yang marji'ukum fa'unabbu'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah disampaikan mengingatkan kepada kita kembali bahwa nanti hanya kepada Allah lah kita akan kembali, dan nanti akan dikabarkan kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Jadi di Al-Ankabut ini kalau kita pelajari cukup keras Allah menyampaikan kepada kita. Kemudian dalam sebuah ayat yang juga senada, yaitu Al-Isra ayat 22 dan 23, ini juga menurut saya kode yang cukup keras dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Dan pasti ada alasan Allah sampai mendesain bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua kita dengan upaya dan perbuatan baik yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam Al-Isra 22 sampai 23 sampai 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan, pakai fi'il madhi ya, ini santai-santai masih sangat hafal. Wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan atau telah memerintahkan rabbuka Tuhanmu, Allah ta'budu, ya, agar kamu itu tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Dia Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Ini kata-katanya mirip dengan yang tadi. Agar kita berupaya dengan upaya terbaik kita mempersembahkan kebaikan yang terbaik. Nah, tapi bedanya kalau tadi disandingkan secara khusus dengan syirik, di sini disampaikan imma yablughuna. Kemudian kalau telah sampai indaka kepada kita kibaro, mereka dalam kondisi tua. Ini menariknya.
persembahan terbaik dengan upaya terbaik. Tapi kalau kemudian orang tua kita ada di sisi kita, dalam arti dalam pemeliharaan kita, yang artinya orang tua kita nggak mandiri, orang tua kita sakit, orang tua kita punya permasalahan finansial yang berat sehingga tidak bisa hidup mandiri. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah satu dari kedua orang tua kita atau dua-duanya kemudian sudah tua dan berada dalam pemeliharaan kita, artinya orang tua kita tidak mandiri secara finansial dan fisik, mirip saat kita masih kecil, masih bayi. Finansial kita nggak punya kemandirian, secara fisik kita masih harus digendong, kita masih harus jaga betul, karena kita tidak bisa, belum paham mana yang baik dan mana yang buruk itu saat kita kecil. Dan kalau orang tua kita nanti sudah dalam kondisi tua, tidak punya kemandirian fisik, tidak punya kemandirian secara finansial, ini Allah menyampaikan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Bahkan orang tua kita kalau nggak mandiri secara fisik dan finansial, mengatakan ah saja nggak boleh. Sebenarnya ufin ini banyak yang menerjemahkan ini berasal dari kotoran sela-sela yang ada di sela-sela tubuh. Sebetulnya perkataan yang menjengkelkan. Tapi Ibnu Sewu, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa cukup dalam? Karena apa? Bahkan dalam kondisi orang tua kita mungkin sakit, tidak bisa bangun sendiri, untuk Ibnu Sewu buang air besar nggak bisa, kita sampai membantu dan sebagainya, itu pun nggak boleh jengkel. Apalagi kalau orang tua kita masih sehat, sekedar jengkel saja nggak boleh. Di sini diumpamakan sampai keluar kata ah, padahal kata jengkel tanpa mengeluarkan kata-kata apapun itu nggak boleh. Walaupun orang tua kita nggak punya kemandirian fisik dan finansial, artinya orang tua kita itu kita yang menghidupi. Sama seperti posisi saat dulu orang tua menghidupi kita karena kita nggak memiliki kemampuan finansial dan fisik, betul-betul lemah. Itu pun kita sekedar jengkel saja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffin, kepucut karena ah saja nggak boleh. Apalagi berdebat dengan kedua orang tua kita. Kalau ada sebuah kondisi kita berbeda pendapat, pun anak mawar dulu dengan orang tua. Karena orang tua menikah, adik-adik sekalian, bapak ibu kalian itu punya sisi egoisme. Karena Pak sudah merasa dari kecil merapat mencari nafkah sampai kalian besar, kok tiba-tiba ngeyel. Kadang manusia itu punya sifat seperti itu kepada orang lain, termasuk kepada anaknya. Zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang perlu kita jadikan sebuah perenungan. Diambil HP-nya saja, marah seolah-olah orang tua kita adalah orang tua yang sangat lemah. Ini perlu menjadi perenungan. Jangan-jangan cara didik kita salah. Karena bahayanya nanti kalau sampai anak kita menyakiti hati kita, walaupun kita akhirnya bersabar masih tidak cilik, masa depannya akan mengganjal di Asia, di langit nanti. Masa depan kita bisa nggak baik-baik saja. Walaupun orang tua kita hanya sebatas jengkel, kemudian marah, kalau itu belum betul-betul pulih, bisa jadi karir kita akan terganggu. Masa depan kita akan nggak baik-baik saja. Yang sederhananya, kalau hidup kita belum baik-baik saja, jangan-jangan PR kita kepada kedua orang tua kita belum selesai. Jangan-jangan kebaikannya belum kebaikan yang terbaik yang sudah kita upayakan dengan upaya terbaik. Jangan-jangan kita pernah mengucapkan ah atau sekedar jengkel dengan cerewetan orang tua kita. Jujur, saya kadang-kadang masih muncul itu. Nek aku kan juga namanya orang patuh, tapi begitu pulang ke Jabres bilang turu baik, padahal sudah dulu. Kadang orang tua kan kayak gitu. Tapi kadang-kadang kesel banget kerja jangan turu naik, nggak boleh begitu. Itu sudah moving itu. Dan orang tua itu akan kembali seperti anak-anak cerewet orang patuh. Aku dapat juga pun cerewet enggak. Tapi kan berpikir ya cerewetnya asik. Kok memang kita salah kok.
Ini bahkan dalam kondisi orang tua kita sudah nggak bisa mandiri, kita nggak boleh mengatakan. Makanya hati-hati buat adik-adik sekalian, ini ibu juga harus hati-hati mengajarkan anaknya. Kalau galon di rumahnya habis, ada anak yang kuat mengangkat galon, dan anaknya membiarkan orang tuanya yang mengangkat galon dan mengganti air durhaka. Jadi wong tua ganti sanggup bisa mati listrik dan dari sewek aja masih malah ibu-ibu gendenge bocor ganti dewek. Padahal ada anak yang memiliki fisik yang sangat baik. Orang tua itu perlu ada manja-manjanya kepada anak untuk agar anaknya dilatih biruan ini. Tapi kalau sekarang kebalik, orang tua anaknya dimanja buku dua caranya kuliah paling enak. Yang terbangun akhirnya mentalitas tidak menghargai orang tua. Akhirnya seorang anak hanya berpikir itu kewajiban orang tua. Nek aku juga mesti waktu aku bunga. Itu sudah berbahaya sekali. Wala aku lahu maafin wala tanharhuma waktu lahu maulan karimah. Kemudian kita bahkan mendebat orang tua kita, kemudian membentak orang tua kita itu nggak boleh. Kalau berdebat, jeleknya anak-anak sekarang, dan bapak lulusan SMA ngerti apa? Biungnya lah lulus SD ngerti apa? Aku sih lebih ngerti. Itu seolah biasa. Tapi mungkin dalam hati orang tua kita sakitnya luar biasa. Dan Allah akan membuat perhitungan kalau itu terjadi dengan hidup kita. Bisa jadi urusan kita nggak beres-beres karena masih ada yang mengganjal dalam hati orang tua kita kepada kita. Walaupun orang tua kita sakit apapun, anaknya tetap anak. Tapi anak kepada orang tua tidak seperti itu. Rata-rata anak yang merantau ke Jakarta pulang kosongan, Pak. Kosongan benar. Bawa uang aja enggak. Tapi balik ke Jakarta, bawa orang beras, bodi, kabel tinggal. Ada anak telepon dari Jakarta. Pak, belum meriang niki, saya sakit. Orang tua sangat mungkin kemudian segera membeli tiket dan berangkat ke Jakarta. Sangat mungkin itu terjadi. Begitu orang tuanya, nah, bapak lagi meriang. Wis tekan jadi bapak pun kesel-kesel, bapak pun sepungeyel si bapak. Telepon selesai, nggak pulang anaknya. Loh, mau pulang gimana? Saya punya pekerjaan. Nanti kalau saya dipecat gimana? Pekerjaan saya terganggu gimana? Pasti orang tua saya nggak mau itu terjadi, itu alasan aja karena nggak peduli. Buat dia pekerjaan lebih penting daripada orang tua yang sudah membesarkannya sejak kecil sampai ia mendapatkan pekerjaan yang dia dapat sekarang. Kok dibandingkan dengan kehilangan pekerjaan? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Bagaimana kemudian nanti adik-adik jangan nunggu, mungkin di pondok boleh ada telepon, boleh anak telepon orang tuanya. Jangan nunggu orang tuanya nanya atau telepon anaknya. Anaknya sedang disekolahkan. Nelpon orang tuanya, sanggunya teknik betok. Sanggunya kelas Pak. Oh iya, wis telepon. Tapi orang tua di telepon anak itu luar biasa. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Waqullahu maqaulan karimah, dan kalau berbicara kepada orang tua itu qaulan karimah, kata-kata yang membuat orang tua kita dimuliakan, membuat orang tua kita itu tersanjung, membuat orang tua kita itu merasa berharga sekali di mata kita. Itu cara kita ngomong orang tua. Itulah kenapa di Jawa itu ya ada struktur bagaimana anak berbicara kepada orang tua kepada anak-anak. Bu, anak-anak ngomong orang tuanya, belum mau guru ini. Jangan-jangan anak kita nggak bisa bedakan. Belum mau guru ini. Ini orang-orang Jawa luar biasa dalam menghargai orang tua. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita berbicara kepada orang tua, pastikan setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata itu yang membuat orang tua kita kemudian merasa begitu berharga
tidak merasa lebih bodoh, tidak merasa lebih rendah dari anaknya karena pangkat anaknya yang sudah tinggi, karena bisnisnya yang sudah berhasil, karena pendidikannya yang lebih tinggi. Itu tidak terjadi. Harusnya adalah qaulan karimah. Orang setiap anak-anaknya ibunya merasa bangga, senang, dipuji, merasa kemudian ditinggikan. Jika orang tua ini merasa begitu mulia, jangan kemudian ingin menyampaikan kepada orang tua kita bahwa kita juga sudah bisa mandiri tanpa bapak ibu. Saya itu lebih hebat, itu tak boleh. Waqfid lahuma janahal dzulli minal rahmah. Ini kemudian juga kita harus menjaga betul bagaimana kita kalau kita sudah merendahkan diri kita di depan orang tua kita, dan kemudian selalu mengisi hari-harinya itu dengan kasih sayang dari kita. Ini menjadi hal yang sangat penting dan yang maaf sudah sedikit ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak menuntut apa yang harus orang tua lakukan kepada anak-anaknya. Baru kemudian yang tidak boleh kita lupakan, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pun mencoba, Bapak Ibu sekalian, ini adalah doa yang selalu saya upayakan, tidak pernah saya lewatkan setelah saya sholat, sesingkat atau sesibuk apapun saya dalam sholat. Kalau doanya sangat pendek, karena waktunya sangat mepet, saya tetap mencoba berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tidak terlalu banyak memikirkan doa apa yang untuk saya, tapi tidak. Saya kadang-kadang kalau mepet sekali, tetap ini satu yang saya masukkan. Setidaknya saya minta maaf, Rabbighfirli, kemudian wali walidayya, kedua orang tua saya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan ada hubungannya dengan ayat tadi. Dan kasihilah mereka sebagaimana, atau sayangilah mereka sebagaimana menyayangi mereka menyayangi sewaktu aku masih kecil. Doa ini ingin menyampaikan kepada kita, jangan lupa loh, waktu kalian kecil, orang tua kalian menyayangi kalian dengan luar biasa. Doa ini mengingatkan kita bahwa ada sebuah memori dalam hidup kita di mana orang tua kita mampu mengorbankan apapun demi kita. Kita harus ingat itu. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma biar sama aku ini membuat kayak apa. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian yang beriman bersama, kalau Bapak Ibu sholat di sepertiga malam, pastikan anak ibu tahu. Bukan dia kalau urusannya sama anak. Sayangnya orang tua itu sepertiga malam itu sholat, anaknya tidur lelap, nggak ada yang tahu kalau ibunya bermunajat betul, berdoa kepada Allah untuk masa depan anak-anaknya. Anaknya nggak ngerti, sehingga anak-anak zaman sekarang berpikirnya orang tua itu nggak bekerja keras untuk menyekolahkan dia. Orang tuanya itu 3 banting tulang untuk menyekolahkan dia. Gampang rasanya, karena nggak ngerti. Anak itu sesekali diajak ke sawah, nanti bapaknya rekasannya kayak apa. Diajak di tempat orang tuanya bekerja, rekasannya orang tuanya kayak apa. Jam mau pasar, pulangan ayam bangun, ngerti dengan kesan orang tuanya kayak apa. Sayangnya orang tua kita justru kadang merahasiakan apa yang dilakukannya, sehingga anaknya nantinya lah bapak baik nyekolahnya ya pelajar orang tua dia ini sekolah. Anak nggak ngerti kemampuan finansial orang tua itu beda-beda. Rekasannya seperti apa? Dulu saya sering sama ibu saya, masih zaman kuliah, pulang ke rumah digajekin. Ibu saya bangun sepertiga malam, saya ya sepertiga malamnya ya nonton Manchester United sama Bayern Munchen. Masih ingat 2-1. Sepertiga malam orang sholat tetap nonton. Ibu saya kadang mengelingakan truk. Tapi jam seperti orang sisa sholat. Nah, sekali, 2 kali, beberapa kali nggak bisa. Mungkin ibu saya paham berkeadilan ini, jadi nggak bisa ngasih tahu sekali. Anaknya langsung sadar, enggak, Elina terus. Pada satu saat, betul Pak. Begitu, ya itu pas MU sama Bayern Munchen, pertambahan waktu sholat subuh ada, terpaksa sholatnya bukan paksa Pak. Ya Islam pikirannya masih TV Pak, ya terpaksa namanya. Nah begitu sholat Allahu Akbar alhamdulillah rabbil alamin, kul sapa ila sempurna,
absensi. Karena orang tua juga bukti kecintaannya untuk memastikan anaknya juga mulia di mata Allah. Itu harus caranya orang tua mendidik anak, bukan sekedar mulia di mata manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kemudian ini buat perenungan kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Baqarah 215 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini salah satu ciri orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang dia senantiasa berpikir untuk membantu orang lain dengan hartanya, meskipun dia dalam kondisi bergelimang harta maupun dia dalam kondisi memiliki serba keterbatasan. Dia masih punya pikiran untuk bagaimana saya bisa membantu orang dengan harta saya, meskipun dia kaya ataupun tidak, meskipun uangnya banyak atau sedang mepet, bahkan mungkin tinggal tersisa sedikit untuk keperluan kita, kita masih tetap memikirkan bagaimana kita menyisihkan sebagiannya untuk orang lain. Itu namanya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Nah, salah satu ciri orang beriman, kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun." Saat itu beberapa sahabat Nabi nanya. Mereka orang-orang kaya nanya, apa yang harus mereka sedekahkan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan atau mereka infakkan. Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kalian infakkan min khairin, harus dari yang baik-baik, baik cara mendapatkannya, baik barangnya, dan baik cara memberikannya. Jadi baik itu tidak hanya sekedar baik barangnya saja, cara mendapatkannya baik, barangnya baik, cara memberikannya juga tidak menyakiti orang yang kita beri. Kul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Ternyata kalau untuk zakat ada 8 asnaf, tapi untuk infak yang pertama berhak untuk mendapatkan infak dari kita. Pertama kali begitu kita punya uang, ada kelebihan dari kebutuhan dasar kita, yang muncul dalam kepala kita pertama kali adalah kedua orang tua kita. Kita harusnya yang terjadi adalah begitu anaknya makan nasi padang, wong tuaku siki mangan apa. Begitu kemudian kita kereta belanja baju, wong tuaku klambine sing anyar kapan terakhir ditutup base. Bahasaku klambine wong tuaku wis 3 tahunan kabeh. Begitu kita mau kredit motor, mau beli motor, ki wong tuaku nek mangkat pengajian sing nganggo apa ya? Motore Kawasaki. Kul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Jangan pernah berpikir memberikan sesuatu yang besar kepada orang tua kita akan membuat kita miskin. Enggak ada ceritanya. Infak akan semakin berkembang, apalagi sesuai dengan aturan. Kalau di sini menggunakan power atau artinya ini sejajar, tapi orang tua kita disebutkan pertama. Falilwalidain. Sehingga saya pun belajar gimana caranya, walaupun mandek abur, tetap tersisihkan orang tua saya dengan jumlah minimal yang selalu sama setiap bulan. Saya upayakan bahwa tetap sebulan semenit, syukur insya Allah aja nanti di bawah ini. Yang saya tentukan targetnya adalah target yang membuat saya agak sedikit berapa. Nanti kemana orang tua sebulan 1 saya lihat, Mas Puri PM naik. Tapi bagaimana yang kita sisihkan untuk orang tua kita setiap bulan itu membuat kita sedikit kuat raya. Itu namanya infak dengan cara yang benar. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau infak kondisi uangnya itu banyak biasa, ya tetap baik. Tapi kalau kita infak dengan kondisi kita serba keterbatasan, tetap kedua itu namanya istimewa. Dan infak yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita. Insya Allah akan banyak keberkahan. Kalaupun orang tua kita nggak minta, kalaupun orang tua kita nggak butuh, titik.
Bisa jadi tiba-tiba ada orang datang bawa proposal datang ke rumah orang tua kita, diakibatkan uang yang kita titipkan orang tua kita bisa infak, kita dapat pahala, orang tua kita juga mendapatkan keberkahannya karena itu sudah menjadi hak orang tua kita. Dan yang sangat kita harus hindari adalah ini, kadang-kadang saya pasti dengar cerita ini Bapak Ibu sekalian, anak orang tua konyelang duitan anak patut apa betul? Apa nasi kejadian? Kalau sampai orang tua kita pemecah nyelang duitnya, sing salah kita. Daun jadi sih orang tua nih yang dikasih orang tua kita dari kecil sih berapa? Kok dibandingkan dengan aku nyelang 2 juta? Mau 1 miliar di orang bandingan dengan apa yang orang tua kita berikan ke kita? 1 miliar lebih yang orang tua kita berikan kepada kita, walaupun sekolahnya biasa dikit, betul 1 miliar lebih. Nah, kok anak orang tua butuh 10 juta kemencak, aku nyelang duitnya. Artinya apa yang terjadi? Anak itu tidak betul-betul memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Orang tua itu anaknya tidak pernah memperhatikan kehidupan orang tuanya, sehingga nanti kemencak orang duit. Kemudian untuk beli kebutuhan keseharian, kok nanti nyelang anaknya. Kalau saya menamakan diri itu, kita sebetulnya sudah dalam kondisi durhaka tanpa kita sadar. Karena kita membiarkan orang tua kita kelaparan, kita membiarkan orang tua kita pusing bukan kepala. Padahal zaman dia sekolah duit orang duit, kok tuanya rela utang. Mungkin anak-anak kita nggak ngerti Bu. Kalau anak-anak kita mau masuk sekolah itu mesti orang patut orang tua. Ngesuk harap buku SMA duitnya semeneng, ngesuk ngekos nang Jogja, dan gaji 2 juta, ngekosnya di situ 100 dan urung mana nih, dan urung SPP nih. Orang anak kita nggak ngerti itu. Ngertinya apa kemarin dari promo nabrak jadi mana baik, aja pikirannya anak-anak. Dah kok tiba-tiba begitu sudah tua, kemencak aku nyelang 2 juta. Kalaupun sudah kemencak Bu, saya ada. Nah perlu gantian anaknya utang belum tuanya. Tapi ke orang tuanya anaknya jangan pinjam. Bu, nonton, mumet golek utang. Ini Bu nonton kali ada 2 juta. Kita yang nyicil. Yang terjadi oleh orang tua kan itu kepada kita dulu. Rela utang kelabi, rela utang di sekolahan. Si nyicil siapa? Kan nggak kita, orang tua kita yang nyicil. Nah kok sekarang orang tua kita punya uang pinjam, kok akhirnya mengembalikan ke kita? Oh betul Bu, itu pas nonton dia kemauan. Padahal kita utang apa? Sebagai bentuk bakti, tentu kita tahu. Kamu mau belajar, toh kalau orang tuanya bis tua kasih ada mental, nah itu baru jadi. Tapi kalau kemudian pinjam ibu butuh buat beli ini, artinya jangan-jangan kita belum menempatkan ma'anfaqtum min khairin falil walidain. Yang kedua baru wal aqrabin. Ini juga sama, kerabat dekat kita. Kalau ada saudara-saudara kita kemudian nasib ekonominya kurang baik sehingga untuk menyekolahkan anaknya berat, kita harus mengambil inisiatif membantu saudara kita. Karena kalau tidak, orang tuanya derek sing momen. Orang tua itu tetap gak bisa. Kita itu Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah menikah, bagi orang tua kita masih anak-anak. Alah, kalau kita udah punya anak, rasanya gagah. Begitu kalau datang ke orang tua kita seperti anak kecil. Dia gak bisa apa-apa. Itu fitrahnya orang tua seperti itu. Kita pun besok akan seperti itu. Sehingga ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita memahami bersama. Kalau ada saudara kita yang mengalami permasalahan secara finansial, ikutlah berperan menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Masalah saudara kita akan menjadi pemikiran yang berat untuk orang tua kita. Menyelesaikan masalah saudara kita, maka kita menyelesaikan atau menurunkan beban pikiran kedua orang tua kita. Ini penting harus kita pikirkan. Ya tentu kita menikah saudara kita harus ada unsur pendidikannya, harus ada unsur bagaimana saudara kita yang mungkin kurang mampu secara finansial itu kemudian bisa mandiri. Karena kadang-kadang dulu saya
dia yang pintar, kalau sekolah nanti bisa merubah ekonomi keluarga. Kalau orang tua kan seperti itu. Duh, ini kuliah dewek, sugi dewek, pikirnya apa dewek, kakak nabi orang dipikir. Itu tujuan orang tua menyekolahkan anaknya. Mungkin melihat, ini kan sekolah tekan kuliah umum SMA. Tujuan orang tua karena melihat dan punya harapan besar, salah satu anak ini akan menyelesaikan masalah orang tuanya atau keluarganya di masa depan nanti. Ini penting untuk kita pahamkan bersama. Baru kemudian wal yatama wal masakin wal sabil dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 7 walaupun tadi mulai setengah 7 kurang sedikit. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menyampaikan pesan kepada kita, ridho Rabbi firidol walidiyah, wasahabu Rabbi bisakotil walidiyah. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Yang artinya apa? Orang tuanya jengkel, Allah segera membuat skenario agar kita akan menghadapi banyak permasalahan dan persoalan dalam hidup. Kalau ingin banyak masalah sederhana, berbuat baik saja, berbuat jelek saja kepada orang tua kita, pasti ada masalah. Uripi anak berapa orang tua. Sederhananya seperti itu. Ridho Rabbi ada pada ridho kedua orang tua kita. Begitu kita membuat orang tua kita menangis, Allah turunkan satu tetes air mata menangis dari mata orang tua kita diakibatkan perbuatan kita, Allah pun akan segera membuat perhitungan dengan kita. Maka hati-hati adik-adik sekalian kalau membuat orang tuanya sampai menangis dan jengkel. Bisa jadi hidup kita itu akan tidak baik-baik saja di kemudian hari. Itu penting, dan ini penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, Nabi juga menyampaikan salatu da'awat yustajabu lahunna la syakkan fihinna. Jadi ada doa, 3 doa yang kemudian tidak tertolak. Da'watul mazlum, orang-orang yang terzalimi, wa da'watul musafir, doa orang-orang musafir, dan wa da'watul walidi bi waladi, doa orang tua kepada anak-anak. Anak-anak kita itu gak ngerti kadang-kadang orang tua kita kalau kita mau ujian, orang tua kita bangun seperti kawalan moga masa depan anakku, ujian anakku lancar. Anak-anak gak ngerti, Bu. Karena saat kita bangun, anak-anak kita gak dibangunkan. Saat kita mengajari anak, makanya orang tua itu saat anaknya masih kecil, ajari anak-anak berdoa yang benar dan sisihkan doa kepada orang tua di dalam doa yang wajib dibaca oleh anak-anaknya. Karena ini tadi keluar dalam ayat Waqur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang merasa sukses, kesuksesan itu bisa berasal dari doa kedua orang tua kita saat bekerja dan tetes keringatnya keluar, dan dari sanalah dia mendapatkan status jihad fisabilillah. Jihad itu salah satunya ya jihad seorang tua yang mencari nafkah dengan ikhlas untuk keluarganya. Itu juga jihad. Jangan-jangan kesuksesan kita juga diakibatkan doa orang tua kita yang tadi doanya tidak tertolak, yang terus-menerus kita didoakan kepada anak-anaknya. Tapi sebagai perenungan kita, seberapa sering kita mendoakan kedua orang tua kita? Jangan-jangan cinta orang tua kita bertepuk sebelah tangan, doa orang tua kita bertepuk sebelah tangan. Kita tidak terlalu memikirkan orang tua kita sebagaimana orang tua kita begitu memikirkan hidup kita dari kecil, bahkan sampai kita menikah. Orang tua kita masih kepo kondisi finansial kita baik apa enggak, masih kepo kondisi internal keluarga kita baik apa enggak. Memang mencampuri keluarga itu nggak boleh, tapi orang tua kita kadang punya ego, anakku butuh hidup bahagia sampai tua nanti, setidaknya sampai saya menikah. Anak-anaknya sampai anaknya menikah, tapi tetap orang tua itu kepo, dia anakku bahagia mau enggak, anakku secara finansial baik apa enggak. Kadang-kadang kalau anaknya nggak mau cerita, cari info dari kanan kiri, diam-diam ngasih bantuan ke anak.
pulang itu pasti bawa bekal saya kosongan kadang-kadang. Masa itu kalau pulang mana-mana orang kita tuku nang pasar Rawang sih pentingnya diseragam wong tuane. Pulang dari Jakarta bawa pulang beli goreng enak babian ini bae lah sing gampang. Anak laki-laki kan kadang-kadang gitu lah gampang makan lah. Wong tuane dhewe kan wis anak panganan nang rumah. Ki paling orang nasi pangan. Bukan masalah itunya sebetulnya, tapi bunganya orang tua akibat anakku dengan duit bisa jajakan wong tuane. Padahal orang kita mesti kan. Itu membuat orang tua kita optimis. Ini anakku kakak kosongan bebas orang dengan duit. Itu bisa jadi seperti itu. Ini penting sekali untuk kita pahamkan. Dan bahkan aku pernah menyampaikan saat ada sahabat bertanya, ayo amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waqtiha. Summa ayun, hanya lagi. Kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian birrul walidain, baru ketika summa ayun jihad fi sabilillah. Jadi amalan yang paling dicintai Allah yang pertama adalah sholat tepat waktu, karena ini urusannya tauhid. Tidak melaksanakan sholat aja tauhidnya terguncang, terganggu. Kemudian yang kedua tadi tauhid disandingkan dengan birrul walidain. Baru yang ketiga kemudian jihad fisabilillah. Dulu pernah ada sahabat mau perang, Nabi ini tahu dia punya orang tua yang butuh perhatiannya karena sudah tua renta. Begitu mau jihad, dia orang tua apa orang gayanya Nabi kan oh kagungan harus sama kan urusi orang tua bahwa sama kan jihad urusi orang tua bisin urusan orang tua beres para bunga. Wajar, Nabi mungkin berpikir wah jihad dia harus kabur harus ngurusi benorangnya orang tua ini apa? Nah, kasarannya Nabi seperti itu. Itu lebih utama daripada jihad. Ya, sehingga kalau ada anak-anak yang orang tuanya sudah dalam pemeliharaan kita, beruntunglah. Kemudian kita bisa betul-betul mempersembahkan yang terbaik. Dan Bapak Ibu sebagai penutup ingin kami menyampaikan ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya juga sekarang selalu memperbaiki dan selalu mengingat dan sudah berupaya. Dulu saya salah satu penyesalan saya adalah saat itu saya masih kelas 2 sanawiyah sampai akhirnya mendapatkan informasi orang tua kami meninggal bapak. Saya kelas 1 atau kelas 2 saya lupa, kelas 2 kalau nggak salah. Saat itu pulang ke sini orang tua kami sudah kemudian dilakukan pemulasaran jenazah. Pesan buat Bapak Ibu sekalian jamaah, kalau orang tuanya masih hidup, walaupun ada beberapa istilah dalam fikih, wong tua itu ya anaknya si betul, wong tua lana ya lana. Tapi ada yang berpendapat selama itu orang tua mandikan saja. Ini monggo istilah ini. Tapi pastikan kalau orang tua kita meninggal, kita ikut terlibat dalam pemulasaran jenazah. Dan kalau waktu disolati pastikan kita jadi imam. Jangan mau jadi makmum saat orang tua kita disolatkan. Pengalaman saya jadi makmum, Allahu Akbar, kan ini mempersembahkan persembahan terbaik begitu sahabat kita meninggal, baru kita baca al-Fatihah. Alhamdulillah, imam itu Allahu Akbar, rangkum lebih rangkum ayat al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad malam, Allahu Akbar ya banyak sekali sholat jenazah ini yang hanya formalitas Pak. Yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Formalitas. Bahkan kadang-kadang begitu orang tuanya meninggal, anaknya sibuk nangis. Anaknya sibuk natani kursi, ngadusi orang melu, ngapani orang melu, apa menyolati? Orang bisa nyolati jenazah. Sehingga bagi saya pribadi, Nabi tidak pernah menyampaikan di Al-Quran memandikan orang tua kita, mensolati orang tua kita dengan sholat terbaik yang bisa kita upayakan adalah bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Sehingga Bapak Ibu pesan anaknya, aku rela besok mati bodoh orang yang layak menjadi imam. Aku rela pada orang apal doa jenazah, doa mensolat, doa sholat jenazah. Aku rela. Tolong nek bapak meninggal, kowe sing ngadusi, kowe sing ngapani, kowe sing nyolati dadi imam. Sekarang malah rata-rata Pak ada orang meninggal
rebutan jadi makmum. Arab sholat, kira-kira sampai jadi imam. Anu ora sakit pak, mau Allah Akbar. Padahal itu salah satu bentuk persembahan terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Di samping kalau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita jalankan silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita, melaksanakan wasiatnya, bayari utang kita. Karena utang itu dibawa mati, membiarkan orang tua kita meninggal di dunia dalam kondisi berhutang dan tidak terselesaikan, itu berat urusannya untuk anak kita. Jangan-jangan hidup kita nanti juga gak baik-baik saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian.